karena minggu lalu saya dihubungi oleh teman kalian, Saudara Ignanda. Saya tadinya berpikir kalau Jumat minggu lalu rasanya terlalu cepat. Saya pikir Jumat minggu ini udah ada cukup waktu untuk mempersiapkan slide-nya, tapi ternyata memang masih kurang waktunya. Jadi nanti kita lihatlah. Saya persiapkan ini karena permintaannya mengenai stratigrafi Serayu berkaitan dengan pemetaan. Jadi saya utamakan ke pengenalan stratigrafi di daerah yang nantinya akan kalian petakan. Jadi ini daerah pemetaan nanti ya, di tempat inilah Anda nantinya akan melakukan pemetaan dari daerah Kulon Progo sampai dengan daerah Banyumas. Sebetulnya harus ditambahi mungkin ya cekungannya, subcekungan Banyumasnya. Cuma kalau dari arah lipatannya, strukturnya ini masih masuk ke dalam morfologi ya, fisiografi Serayu Selatan. Kemudian dengan sebagian juga terpencil sendiri ini di Karangbolong. Oke, ini pembagian kelompoknya dan sebaran dari kelompoknya. Berikut fisiografinya, jadi berada di daerah ini ya. Kita ada di tengah-tengah Pulau Jawa, di mana ini akan terbagi menjadi beberapa zona fisiografi dari kuarter, kemudian zona Kendeng ya, pesisir pantai utara, Kendeng, Rembang ya, Rembang dulu, kemudian Kendeng, kemudian ini daerah Serayu Utara, Serayu Selatan, sampai dengan Pegunungan Selatan dan dataran pesisir selatan. Nah, ini gambaran lebih jelasnya. Jadi kita punya Muria Kompleks, Rembang Depresi, kemudian Rembang sendiri ya, Pegunungan Rembang, kemudian Randu Blatung. Di tengah kita punya deretan gunung api aktif sekarang ini zona Solonya, kemudian ini Pegunungan Selatan. Sementara zona pegunungan atau South Serayu Mountain ini ada di daerah sini ya. Kulon Progo dimasukkan ke dalam ini, walaupun Van Bemmelen menganggap sebetulnya Kulon Progo itu dia bisa berdiri sendiri karena dari arah memanjang dan pembentukannya sepertinya agak berbeda dengan apa yang ditunjukkan di Serayu Selatan ini ya. Jadi kalau yang ini sudah dipisahkan nih, ini Karang Sambung, kemudian ini daerah-daerah Banyumas ya, secara memanjangnya. Sementara ini yang Kulon Progonya, ini kurang lebih barat timur arah memanjang pegunungannya ya, sementara ini sudah northeast untuk yang Kulon Progonya. Serayu Selatan sendiri di bagian barat dibatasi oleh cekungan Banyumas, kemudian di sebelah selatan oleh dataran selatan Jawa, sementara di timur kalau Kulon Progonya masuk berarti oleh cekungan Yogyakarta, dan di utara dibatasi oleh North Serayu. Sementara South Serayu dengan North Serayu nanti dipisahkan oleh suatu dataran ya, yang dimana di sana ada Sungai Serayu yang mengalir dan hasil endapannya akan mengisi di dataran tersebut. Jika melihat fisiografik dan tektonik ya, maka kita bisa melihat di sini bahwa untuk zona Serayu Selatan termasuk Kebumen High ya, sampai nanti di sini ke arah Banyumas. Kemudian di sini nanti ada Besuki High, Majenang Depression,
ke arah utara kita punya North Serayu Mountain, kemudian ini datarannya yang meliputi Purwokerto, Banjarnegara, ya, terus ke arah timur. Sementara di timur dari Kebumen High kita juga punya Kulon Progo High. Karangbolong High ini akan terpisah oleh Kebumen Low dan Royal Low. Nah, jadi ini secara fisiografik dan tektoniknya. Untuk yang Kebumen High kita lihat ada beberapa antiklin yang terpotong-potong oleh sinclin. Kemudian di Majenang juga seperti itu, kita punya beberapa antiklin. Kemudian untuk yang di Cilacap, Gabon High, kita juga punya antiklin. Di Kulon Progo kita tidak punya antiklin. Kulon Progo dianggap sebagai sesuatu yang lain oleh Van Bemmelen. Kulon Progo dianggap sebagai suatu dom yang terpancung atau oblong dom. Kalau dilihat ini selatan, ini utara ya, jadi kebalikan ini utaranya ya, sementara ini selatannya, maka di sini arah memanjang dari Kulon Progo atau pegunungan Kulon Progo itu kurang lebih north-northeast ya, dengan morfologi yang membentuknya masih menunjukkan morfologi gunung api, terutama kalau kita lihat di yang paling utara ya, di sini dari demnya kita bisa lihat dia akan mempunyai pola yang setengah lingkaran ya, busur seperti ini, kemudian ke arah muka dari busurnya nanti kita akan jumpai tinggian-tinggian yang biasanya akan terisi oleh batuan beku sebagai sisa dari magma yang menerobos di ininya, lubang vulkaniknya, kalderanya atau lubang kepundan gunung apinya. Kemudian ini adalah lereng atau tubuh gunung apinya. Berdasarkan beberapa penelitian yang ada sebelumnya, Kulon Progo itu terbagi atas 3 kompleks gunung api. Dari yang tertua, dianggap yang tertua ini adalah Gajah ya. Perhatikan fisiografinya, ini gunung api Gajah. Kemudian dia akan terpotong kemenerusannya oleh gunung api ini ya. Jadi ini gunung api hijau, sementara ini yang Gajah, ini yang menoreh ya. Jadi Gajah terlebih dahulu, kemudian hijau, kemudian yang menoreh. Dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Didit, justru kebalikannya. Pak Didit mengusulkan hijau, menoreh, Gajah, kemudian menoreh. Kalau kita lihat dari vulkanostratigrafinya jelas yang Gajah terpotong oleh yang hijau. Dari pengamatan di lapangan sendiri didukung oleh pengamatan terhadap fisiografinya. Kalau kita lihat fisiografinya jelas-jelas ini terpotong ya. Ini satu, ya, kemudian terpotong oleh yang ini ya. Satuan ini terpotong oleh satuan yang ini. Satuan yang ini sendiri akan punya beberapa bentukan gunung api tersendiri. Ini satu ya. Kemudian ini lengkung yang ini ya. Jadi lengkung ini terpotong oleh lengkung yang ini. Jadi ini yang tertua, kemudian berikutnya adalah ini ya. Mungkin ini dulu 1, kemudian 2 ini, kemudian ini 3. Ya, jadi untuk hijau sendiri ternyata dia akan terbagi ke beberapa fase. Nah, untuk apa sih kita mengerti itu? Kalau secara stratigrafinya nanti kalian bisa lihat di peta geologi bahwa batuan-batuannya kurang lebih sama. Ini ada batuan beku misalkan ya, asid, kemudian dia sekitarnya adalah breksi. Tetapi ketika kita bisa memisahkan ini, kita akan bisa memisahkan unit-unit breksinya menjadi unit-unit yang berdasarkan umur, tidak lagi dijadikan satu satuan gunung api hijau saja, atau lebih besar lagi menjadi satu breksi old andesite formation ya.
Jadi ini nantinya kita bisa bagi-bagi lagi. Kemudian sebelum lebih jauh membahas ini, di sebelah timur dia akan kita dapati, ya, di sebelah timur akan kita dapati sebaran dari batuan-batuan yang tua yang menyusun formasi Nanggulan. Jadi di sebelah timur ini nanti Nanggulan akan banyak kita jumpai, dan beberapa dia akan dijumpai sebagai fragmen di bagian atas dari pegunungan Kulon Progo ini, ya. Jadi yang namanya formasi Nanggulan dia terbatas di sini saja, serta di beberapa bagian di bagian atas. Sementara yang ini didominasi oleh satuan OAF. Di mana jongrangannya? Jongrangan ada di sini. Sementara Sentolo dia mengisi di dataran yang ada di arah tenggara, kemudian ke arah selatan, dan beberapa yang ada di bagian. Kita lihat di petanya. Kita lihat stratigrafinya dulu. Ini stratigrafi yang menyusun daerah Kebumen, kemudian Wangon atau dia dimasukkan ke dalam cekungan Banyumas, ya, kemudian Karangbolong dan Nanggulan. Kalau dilihat di Kebumen nanti lebih detailnya akan ditunjukkan ketika kita melihat singkapan-singkapan dan stratigrafinya. Di sana ada pratersier Luk Ulo sampai dengan nanti endapan Serayunya, ya, yang termuda. Kemudian untuk yang di Kulon Progo, untuk pratersiernya tidak tersingkap. Kita punya formasi Nanggulan yang paling tua, kemudian yang paling muda Sentolo Wonosari ini masuk ke arah pegunungan selatan, ya. Ini dipaksakan digabungkan untuk menjadi Kulon Progo. Kalau kita lihat yang Karangbolongnya, di bagian bawah ada Gabon yang dia seumur dengan OAF. Di atasnya ada Kali Pucang. Di sini ditunjukkan untuk OAF dia tidak selaras, ada hiatus juga dengan jongrangannya. Sementara untuk yang Gabon, hiatusnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Di sini dianggap Gabonnya itu sampai dengan early middle Miocene, ya. Kemudian secara tidak selaras ada erosional, tetapi umurnya tidak ada perloncatan yang secara signifikan, sama-sama di middle Miocene, diendapkan Kali Pucang. Di sisi timurnya di pegunungan Kulon Progo, jongrangan juga berkembang, ya. Kemudian ke arah atas ada formasi Sentolo untuk yang di timur. Sementara di Karangbolong yang di atas dari Kali Pucang, ada formasi Rambatan, baru formasi Alang yang seumur dengan formasi Sentolo. Dan ada formasi Damar, ada formasi Tapak, dan lain-lain, ya. Oke, kita bahas dulu Kulon Progonya. Dari formasi Nanggulan, ini dari beberapa stratigrafi yang dicoba digabungkan, ya, untuk melihat formasi Nanggulan, dikatakan formasi Nanggulan itu berumur Eosen, dari Eosen tengah sampai dengan Eosen atas, ya. Dia dianggap karena belum ketemu bagian bawahnya untuk pratersiernya, dia dianggap tidak selaras dengan pratersiernya, ya. Untuk bukti bahwa di sini mungkin ada pratersiernya, kita sering jumpai adanya fragmen-fragmen dari kuarsit di dalam satuan batuan yang menyusun formasi Nanggulan, terutama pada satuan batu pasir Krikilan. Di ini umurnya dari P10 sampai P17 atau Eosen tengah sampai dengan Eosen atas, dengan karakter dari sel yang relatif masif, dan dia ada yang miring ke selatan, ada juga yang miring ke arah timur. Kemudian untuk Nanggulan sendiri, dia dibagi atas 3 anggota.
Yang pertama adalah Axiana bed yang merupakan penyusun bagian bawah dari formasi Nanggulan, ya. Ini punya ketebalan 40 meter. Dia terdiri dari sandstone, shale, dan napal, dan terkadang kita punya interkalasi dari lignite atau batu bara muda. Ya. Di atasnya ada Yogyakarta bed. Kalau tadi Axinia bed itu adalah Pelesipoda, sementara Yogyakarta bed adalah koram besar berupa Numulites yogyakartae. Jadi di Yogyakarta bed ini akan didominasi oleh batuan-batuan yang mengandung ya batu pasir napalan atau napal pasiran, dan batu lempung dengan banyak fosil koram besar Numulites yogyakartae. Di atasnya, kalau secara selaras, diendapkan Discosiklina bed, ya, yang terdiri dari napal, batu gamping, yang sering berinterkalasi dengan batu pasir dan shale. Tebalnya 200 meter, jadi Axinia bed 40, Yogyakarta 60, kemudian Discosiklina 200 meter. Urutannya seperti ini. Nah, di mana sebarannya? Ini sebarannya. Jadi ini daerah Nanggulan, kemudian ini Sungai Celumprit, ya. Ini daerah Degan, ini Kali Songgo. Maka ada beberapa sungai yang diambil datanya. Ini Kali Songgo sendiri, kemudian Watupuru, ya. Jalurnya ini, dan ini dari pengukuran stratigrafi yang dilakukan oleh Lun, ya, dan Sugiatno, dihasilkan beberapa satuan sebaran dari batuan formasi Nanggulan dengan simbol warnanya bisa Anda lihat di sini, ya. Jadi yang berwarna ini ya berumur Eosen tengah, kemudian Eosen tengah ke Eosen atas, kemudian sampai dengan yang Miosen bawah. Tapi untuk yang Miosen bawah, dia sudah bukan batuan-batuan yang menyusun formasi Nanggulan. Begitu pula yang Oligosen tengah sampai dengan Miosen bawah tadi. Ya. Jadi ini pembagiannya. Ini diambil di Watupuru. Kalau tidak salah ini kelompoknya Pak Ferian, ya, di dalam pemetaan. Jadi kalau lihat strike dip batuannya, singkapannya relatif menerus. Begitu pula di tempat Kali Songgo ini. Ya, selain Lun, kami juga pernah melakukan pengukuran stratigrafi untuk tahun 2004, ya. Jadi mahasiswanya tahun 2000, angkatan 2002 yang melakukan pengukuran stratigrafi di daerah sini. Jadi yang di daerah sini sudah terbantu dengan peta ini, tinggal data stratigrafinya seperti apa. Nah, ini penampangnya. Jadi ini pegunungan Menorehnya, barat laut, kemudian ini Tenggara. Ini batuan-batuan yang ada di sekitar Watupuru. Kita lihat sayatannya, ini batu pasirnya yang di tengah, kemudian ini satuan-satuan yang hijau, satuan napal sampai dengan jetisnya, ya. Kemudian yang ini adalah breksi andesitua atau OAF. Kemudian ini untuk yang AA, kemudian ini yang hijau. Untuk penampang BB aksen, ini Watumura sampai dengan Nanggulan core-nya, kita punya kenampakan anti-clean dari singkapan yang ada di sini. Jadi ini muda, kemudian makin ke arah tua, kemudian ke arah muda lagi. Adapun stratigrafinya seperti ini, loglitologinya. Jadi di bagian bawah masih banyak pasir, ya, kemudian berubah ke arah atas, sisipan
lanaunya semakin bertambah, kemudian lanau dominan dengan sisipan-sisipan batu gamping ya. Ke arah atas batu gampingnya mulai bertambah dominan. Kemudian di sini ada sedimen yang kaya dengan plankton organisme, kemudian batu pasir lagi. Kemudian di atas batu lempung atau ini ya, di bagian bawahnya batu pasir, di atasnya batu lempung dengan sisipan batu gamping. Ke arah atas nanti ada old andesite formation yang menumpuk secara tidak selaras di atas batuan-batuan yang tersebar di bawah ini. Ini singkapannya ya. Untuk batuan-batuan yang menyusun formasi nanggulan, ini batu pasir, karakternya dia berseling dengan shell, tapi batu pasirnya relatif clean. Biasanya ini akan menunjukkan di daerah-daerah delta ya, terutama di delta front. Ini akan kita jumpai seperti ini batu pasirnya. Kemudian di sini ada juga konkresi atau oksida-oksida besi yang menyusun batu lempungnya. Jadi dia terakumulasi oksida besinya membuat konkresi-konkresi di batu lempungnya. Kemudian ini juga batu pasir berseling dengan shell. Seringkali di lempungnya kita akan jumpai moluska ya. Moluska seperti yang ditunjukkan di gambar E dan F ini. Dari batuan yang ada ini menunjukkan bahwa untuk formasi nanggulan dia terendapkan di daerah-daerah transisi dari delta, kemudian menuju ke arah laut. Ya. Kalau dilihat di sini tadinya batu pasir, dia lempungan, terus gampingnya semakin bertambah banyak. Pengaruh vulkanik juga kita dapati dari fragmen-fragmen yang ada di sini ya. Jadi banyak sekali lempung-lempung vulkanik hasil pelapukan dari feldsparnya. Setelah formasi nanggulan, di atasnya ada formasi OAF. Di sini kebetulan OAF-nya kami ambil dari jalur Gunung Jonggol ya. Jadi dia ternyata berubah secara gradasional menuju ke arah formasi Jonggrangan. Di sini ada OAF-nya terdiri dari breksi, kemudian di sini ada yang tuff, kemudian berseling dengan breksi, dan di antara batu pasir ini nanti akan mulai muncul batu gamping, dan batu pasir karbonatan. Dengan batu gampingnya kayak akan foram besar. Selanjutnya nanti batu gampingnya berubah menjadi batu gamping Beinstone dan batu gamping Coralline Limestone. Di arah atas akan dijumpai lagi konglomerat polimik ya. Jadi di atas dari formasi Jonggrangan akan dijumpai konglomerat polimik. Ini maaf, ini singkapan-singkapannya ya. Jadi ini batu gamping yang mulai muncul di awal-awal ini. Ya, di awal-awal ini juga tuffnya ada di bagian ini, di sela-sela antara breksi. Kemudian ini fasies breksi andesitnya. Kemudian algal Beinstone-nya seperti ini. Arah memanjangnya akan bisa terlihat dengan maaf, ini tuffnya, ini yang algal Beinstone-nya, arah memanjangnya bisa terlihat. Kemudian radstone dengan selingan sandy limestone, dan terakhir adalah fasies konglomerat polimik dengan fragmen berupa andesit, kemudian batu gamping
yang ini ya, yang menyusun formasi jonggrangannya, dan batu gamping selain dari koral-koral ini. Ini beberapa sayatannya. Ini untuk yang allochemic sandstone, kemudian Tufaseo sandstone masih terlihat feldspar-nya sangat bagus. Lapilituf, ini tufnya, kemudian sandy allochem limestone, algal bindstone, alganya terlihat sekali jelas memanjang. Kemudian coralline framestone, bagian tubuh dari koralnya, dan sandy limestone-nya. Nah, yang menarik dari sini, anggota konglomerat ini belum pernah ditampilkan ya di stratigrafi Kulon Progo sebelumnya. Kemudian hubungan antara jonggrangan dengan OAF yang umum diketahui adalah hubungannya tidak selaras. Tapi jika melihat dari kolom stratigrafi di jalur jonggol ini, maka perubahan dari OAF menuju jonggrangan itu sendiri perubahan yang gradasional. Jadi hubungan antara OAF dan jonggrangan di sini adalah hubungan yang selaras. Setelah itu, di atas jonggrangan pun kita masih jumpai konglomerat yang jelas-jelas menggerus dari formasi jonggrangannya. Dibuktikan dengan fragmen-fragmen koral dan fragmen-fragmen batu gamping yang diperkirakan berasal dari formasi jonggrangan. Sayangnya saya tidak punya foto dan kolom stratigrafi untuk jonggrangan dan sentolo atau sentolo dengan OAF. Sentolo dengan OAF juga di beberapa tempat, walaupun secara regional disebutkan dia tidak selaras, tetapi di beberapa tempat menunjukkan perubahan yang gradasional. Contohnya di jalur yang menuju arah Kokaf, kalau nggak salah di tempatnya Diori ya, di sana perubahan dari OAF menuju sentolonya terlihat ada perubahan yang gradasional. Di tempat lain untuk OAF sentolo yang gradasional juga bisa kita jumpai di Kali Niten. Untuk umur di arah Kokap, kemungkinan umurnya ada di sekitar N18-19, sementara kalau di Niten, umur kontaknya kurang lebih ada di awal-awal Miosen, di N4. Berarti kita punya OAF yang umurnya di batas oligomiosen, ya, yaitu di Kali Niten, sementara di arah Kokap umurnya lebih muda, dia bisa sampai dengan Miosen akhir. Nah, ini sayatan-sayatan dari jalur ini juga. Berikutnya, ini dijumpai di daerah selatan dari Pegunungan Kulon Progo. Kita kembali lagi ke ininya, ya. Kalau tadi yang arah Kokap di sini, ya, yang di N18, batas antara OAF dengan sentolonya. Sementara untuk Kali Niten ada di sekitar ini, ya, batasnya. Dan tadi sebelum pindah ke sini, singkapan terakhir ada di titik ini. Ya. Di titik ini, tadi kita lihat secara vulkanostratigrafi bahwa ini gunung hijau itu yang pertama ini, kemudian berikutnya ini, kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, dia ada di sekitar ini singkapannya. Jadi di sekitar yang ketiga. Nah, ini singkapannya. Singkapannya secara
ini ya secara singkapan itu bagus sekali karena dia terpotong oleh quarry untuk pembangunan bandaranya ya, tapi sekarang sudah ditinggalkan, jadi masih bagus. Singkapannya ini menunjukkan pola-pola sedimentasi yang biasanya berkembang di daerah-daerah fluviatil. Nah, ini ada batu pasirnya, ya. Dari tadinya ini breksi, kemudian berubah menjadi batu pasir. Ke arah atas nanti ada breksi juga, tetapi dia banyak mempunyai struktur sedimen trough cross bedding dengan bentukan butiran breksinya juga sudah mendekati subangular menuju subrounded. Ya. Kemudian ya di sini di batuan ini lebih tua daripada ini ya, jadi dia berada di kurang lebih 100 meter dari singkapan ini ke arah utara. Di singkapan ini ternyata dijumpai fragmen-fragmen yang mengandung batu gamping. Kalau dilihat dari batu gampingnya, ini ada foram besar, bentukan yang seperti gelang ini. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang kemarin pemetaan di daerah Rembang akan sangat familiar karena di batu gampingnya akan banyak sekali foram-foram besar yang berbentuk seperti ini, terutama di batu gamping yang menyusun formasi bulu. Batu gampingnya ini, foram besarnya ini adalah kata Cycloclipeus annulatus, ya, jadi dia berbentuk gelang-gelang seperti ini yang menunjukkan umur di Miosen tengah atau Miosen akhir, ya, dan Miosen akhir, terutama di Miosen tengah menuju Miosen akhir. Ini ya, artinya apa? Kalau batu gampingnya ini berada di umur tadi, berarti batuan-batuan ini tentunya akan lebih muda daripada fragmennya ini. Fragmennya ini secara litostratnya menunjukkan ciri-ciri dari formasi jonggrangan, sementara ini menunjukkan ciri-ciri dari formasi nanggulan. Artinya apa? Formasi nanggulan yang ada di selatan tadi atau yang di selatan ini, dia berumur lebih muda dari formasi jonggrangannya. Berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh stratigrafi regionalnya. Saya coba ambil yang ini OAF-nya ya. Kemudian di sini dia ada hiatus, sementara di sini dia tidak selaras walaupun umurnya masih berimpit. Tetapi fragmen-fragmen OAF-nya tadi ternyata berada kurang lebih di umur-umur ini. Ya. Artinya apa? OAF ternyata tidak berhenti di early Miocene, ya, melainkan di beberapa tempat, terutama di selatan ini, dia bisa sampai ke arah middle to late Miocene. Untuk karang bolong sayangnya tidak ada kolom stratigrafi yang bisa saya dapatkan ya. Makanya saya pilih karang bolong untuk membimbing tahun ini supaya nantinya bisa dapat kolom stratigrafinya. Tetapi di sini saya tunjukkan ini ada formasi Gabon, formasi tertuanya yang tersingkap di beberapa tempat, tapi saya ambilkan ini yang di Pantai Menganti karena ideal sekali, ada kenampakan kekar-kekar tiangnya dengan bentukan poligonnya yang sangat bagus seperti ini ya. Dia berumur oligomiosen ya, dia sama dengan formasi OAF. Ya. Jadi kalau di timur punya OAF, di Karangbolong ada formasi Gabon. Kemudian di atasnya tidak selaras ada formasi Kali Pucang. Saya ambil dari tempat wisata Wonolelo ya. Di sini pandangan menuju ke arah barat laut
Jadi ke arah barat laut ini ternyata di sana masih ada morfologi karsnya. Di sini juga ada batu gampingnya. Batu gampingnya di sini termasuk ke dalam batu gamping formasi Kali Pucang, di mana formasi Kali Pucang dikatakan dominan tersusun oleh reef limestone, walaupun di beberapa tempat ada sisipan-sisipan batu gamping lainnya. Ya. Di sini kita bisa lihat, ini ada koralnya, ya, yang menyusun batu gamping formasi Kali Pucang. Di timur dia akan seumur dengan formasi Jonggrangan. Ya. Dianggap dia mulainya dari N8 ke arah atas. Sementara Jonggrangan ada yang lebih tua, lebih awal di sini dari N7. Ya. Itu juga tadi dibuktikan dari dari jalur Gunung Jonggol. Umurnya juga ada yang berumur N7. Jadi pas ya untuk yang di timur dia berkembang terlebih dahulu. Untuk Kebumen atau Kebumen High ya, terutama diambil dari sekitar daerah Karangsambung. Di daerah Karangsambung ini geologinya seperti ini. Kemarin kemungkinan besar sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho ya. Jadi dengan kompleksitasnya di bagian utara ada kompleks Melans Luk Ulo, kemudian di bawah di utara ke arah selatan akan dijumpai batuan-batuan yang didominasi oleh batuan sedimen. Dimulai dari formasi Karangsambung yang tersusun oleh Olitostrom, kemudian formasi Totogan, berikutnya formasi Waturanda, berikutnya Penosogan, ya, dan Peniron, dan selanjutnya ada formasi Halang. Halang itu ada yang disebut halang biasa atau yang halang breksi. Halang biasa biasanya dia akan didominasi oleh batu pasir dan batuan-batuan yang relatif halus. Sementara breksi dominasinya breksi dengan sisipan lava dan batu pasir. Ini beberapa singkapan yang nanti akan saya tunjukkan, tetapi sebelumnya kita lihat dulu untuk di Karangsambung sendiri sudah banyak penelitiannya dari Harlock tahun 33 waktu kita masih dijajah oleh Belanda, kemudian Chia tahun 66, kemudian Skandar Asikin 74, kemudian Bu Emi Suparka tahun 88 ya. Berkembang yang tadinya di sini skis, survei dan segala macamnya bisa dipisahkan menjadi umur Perm, Trias, Jura, Kapur. Di Cia juga masih seperti itu. Sedikit sudah berubah, ini dimasukkan dalam satu kompleks saja yaitu Melans Luk Ulo. Kemudian Suparka sudah mencoba memisahkan antara Melans Luk Ulo dengan Karangsambungnya, ternyata masih ada lajur transisi, jadi ada hiatus. Baru setelah itu, kalau di Sukendar masuk ke formasi Karangsambung, di sini disebut sebagai Eosen saja. Ke arah atas, untuk di Sukendar ada Totogan, kemudian berbeda dengan Suparka, walaupun di atasnya ada Totogan, tetapi secara umurnya dia berbeda. Kemudian ada Waturanda, ke atasnya Penosogan, kemudian formasi Halang dan segala macamnya. Karena ini fokus di Karangsambung, maka untuk Halang dan yang lainnya tidak dicantumkan. Untuk Cia dia masih memasukkan breksi lembah serayu dan aluvial serta teras sungai yang ada di sana. Ini lintasan yang ada di selatan dari Antiklin Karangsambung ya. Saya sengaja ambil yang di selatan, yang utara mungkin sudah banyak dibahas oleh Pak Nugroho. Jadi kalau nanti saya ambil lagi rasanya akan ada duplikasi ya. Lebih baik untuk batuan-batuan metamorfik dan gunung apinya Pak Nugroho saja ya. Karena beliau lebih
ahli, lebih berkompeten. Ini lintasan KG, ya. Di utara, kalau lintasan KG sebetulnya masih utara, ini Seboro ya. Ini contoh batuan pengisinya, ya. Kemudian ini lintasan KS, ya, dari kampus ini ke arah selatan, ya. Kemudian KKR dan KK, ini daerah Jatibungkus, ya, yang diambil jalurnya di sana. Ya. Jadi yang utara cuma yang KG, untuk KS dan KK serta KKR ada di selatan. Ini nomor lokasinya, ini batuannya di ping ke arah utara, ini di ping ke arah selatan, ini juga di ping ke arah selatan. Ya. Ini formasi, ini batu gamping Jatibungkusnya, dia berupa bukit ya, yang tersusun oleh batu gamping grindstone dengan banyak fragmen-fragmen di sana. Jadi quartz grindstone, ya. Untuk formasi karang sambung, di sini diambil di jalur KS, jadi di dekat Jatibungkus, ini kemungkinan Jatibungkusnya ya. Jadi ini juga blok batu gamping Jatibungkus. Jadi ini sekitarnya adalah pesawahan yang tersusun oleh lempung, dan di antara lempung-lempung itu sering kali kita jumpai fragmen-fragmen batu gamping, kemudian konglomerat, batuan beku, dan lain-lain. Ya, ini contohnya ada batu pasir juga. Untuk untuk formasi karang sambung ini, selain di daerah karang sambung, nanti akan bisa kita jumpai melampar barat timur. Barat itu sampai dekat dengan Waduk Wadas Lintang, ya, tetapi dia terpisah oleh antiklinnya, jadi tidak bisa menerus kalau mau ke arah timur dari karang sambung. Kemudian ke arah baratnya sampai dengan kurang lebih di barat Waduk Sempor. Ya, di sana juga akan dijumpai formasi karang sambung yang mirip seperti ini. Jadi dia di dataran, ada banyak batu lempung, kemudian ada fragmen-fragmen metamorfik, fragmen-fragmen batu gamping Jatibungkus, kemudian ada juga fragmen-fragmen konglomerat. Untuk contoh batu gamping Jatibungkus seperti ini ya, seringkali kita jumpai ada batu gamping, tetapi ini ada bintul-bintulnya ya. Bintul-bintulnya itu dia berupa kuarsa ya, kuarsa berukuran kerikil sampai dengan krakal. Ya. Kalau di jalur Jatibungkusnya sendiri dia punya dipping ke arah selatan, maka dipping ke arah yang lebih tua, ke arah utara, dia banyak tersusun oleh breksi batu gamping. Kenapa saya sebut breksi batu gamping, tidak rudstone? Karena batu gamping, batuannya ya, fragmen-fragmennya tuh tersusun oleh batu gamping juga yang berbentuk runcing. Seringkali pada batu gamping yang ada di formasi Jatibungkus, kita jumpai adanya distikoplak sejenis foram besar ya, yang berumur Paleosen. Untuk batu gamping numulitesnya sendiri di Jatibungkus malah sedikit sekali yang kita dapatkan atau bisa kita jumpai. Ya. Kebanyakan distikoplaknya yang dominan. Kalau yang batu gamping numulitesnya yang di depan kampus itu ada, ya, dia akan menunjukkan umur di Miosen tengah, karena numulitesnya lebih banyak yang numulites lupa saya numulitesnya, tapi berbeda dengan yang di Kulon Progo. Kalau Kulon Progo tadi Yogyakarta, yang ini
Javanus, numulitasnya numulitas yang Javanus. Dia di Miocene tengah juga. Oke, lanjut. Ini untuk yang formasi karang sambung. Kemudian untuk formasi totogan di selatan sedikit, tetapi di utara dia cukup lebar, bisa dijumpai. Kenampakannya hampir sama dengan formasi karang sambung, tetapi beddingnya lebih terlihat dengan jelas. Dia batu lempung, tetapi banyak sekali fragmen-fragmen andesit mengisi di batu lempungnya ini. Bisa dilihat di sini ada batu lempung atau serpih dengan fragmen basal dan segala macamnya ya, dengan bedding yang jelas. Kalau tadi formasi karang sambung, di sini beddingnya tidak terlihat dengan jelas. Dia berupa lempung yang tebal, kemudian fragmen-fragmen mengambang di sana. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini dianggap batu lempung yang berada di daerah laut dalam, kemudian dia terisi atau terkena longsoran, tersuplai longsoran dari batuan-batuan yang ada di atasnya. Ya. Maksud atas di sini di batuan yang ada di morfologi yang lebih dangkal. Jadi batu lempungnya laut dalam, tetapi batuan-batuan pengisinya, fragmen-fragmennya seperti batu gamping, numulitas dan segala macamnya itu ada di daerah-daerah paparan, sel. Begitu pula dengan konglomerat dan segala macamnya. Ya, jadi dia meluncur, kemudian masuk ke dalam lingkungan yang lebih dalam. Makanya disebut sebagai kompleks holistostrom. Ya. Fragmennya bisa berupa bukit yang tersusun oleh layer-layer batuan, tidak hanya bongkah yang satu lapis saja, tetapi kadang batuan yang sebesar bukit seperti di Jati Bungkus yang tersusun oleh lapisan-lapisan batuan yang sudah mengeras juga ikut meluncur. Ini untuk yang formasi totogannya kembali ya. Ini daerahnya, sebarannya seperti yang tergambarkan. Kemudian berikutnya di atas formasi totogan ada formasi Waturanda. Saya ambilkan dari sekitar Waduk Sempor di sini ya. Kalau dilihat ketika kalian misalkan pemetaan, ini tempat yang bagus untuk membuat foto sebagai bukti morfologi ya. Ini ada batuan yang miring seperti ini fore slope-nya, ini yang back slope-nya. Jadi nanti kalau misalkan menamakan satuan morfologinya apa, ini ada buktinya. Apakah ini dinamakan Cuesta atau Hochberg, silahkan nanti ya difikirkan. Oke, kita berbicara di batuannya. Formasi Waturanda ini terbagi dua. Yang di bagian bawah adalah batu pasir dominasinya dan tuf, sementara di bagian atas sudah berseling dengan breksi. Di daerah lokasi tipenya, di Bukit Waturandanya, kita bisa lihat batu pasir yang berseling dengan breksinya. Jadi dia masuk ke Waturanda yang breksinya. Tetapi ini di daerah Sempor ya, walaupun dia pas di bagian yang Waturanda breksi, tapi kebetulan fotonya saya ambil yang lagi didominasi oleh batu pasirnya. Tetapi ke arah utara, ke arah yang lebih tua, nantinya akan dijumpai Waturanda yang didominasi oleh tuf, terutama yang menyusun sungai di sana nanti di kelompoknya Pak Didit di ujung barat dari Antiklin menunjam Karang Sambung. Di sana akan bisa dijumpai selain formasi Nanggulan juga formasi Waturanda yang didominasi oleh dan tuf ya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah membimbing di sana. Kemudian ini masih di sekitar
Kebumen ya, ini formasi Penosogan kah atau Halang? Karena kalau nanti Anda lihat di peta geologi regionalnya, ini di batas antara formasi Penosogan dan formasi Halang. Formasi Penosogan sendiri dideskripsikan di regional adalah perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal, dan kalkarenit. Sementara formasi Halang gak jauh berbeda. Jadi perselingan batu pasir, batu gamping, kemudian tuf, napal dengan sisipan breksi. Kalau Anda perhatikan ini ya, ini adalah batu lempung dengan sisipan tuf, kemudian ada batu pasir gampingannya. Sementara yang hitam ini adalah andesit, ya, dia andesit. Kami belum lihat lebih jauh apakah dia intrusi atau lava andesitnya ya. Sejauh ini lebih cenderung ke terobosannya ya. Jadi kalau dia dianggap sebagai formasi Halang, kita belum menemukan sisipan breksi. Tapi kalaupun dianggap sebagai Penosogan, ya masih ragu juga karena cirinya deskripsinya relatif sama ya. Dari apa yang ditampilkan di regional. Tinggal nanti dari kolom stratigrafi yang Anda hasilkan nanti ini akan sama dengan batuan-batuan yang di bawahnya atau akan sama dengan batuan-batuan yang ada di atasnya. Ini di daerah Pejagoan, jadi dari kota Kebumen kurang lebih sekitar 10 kilo ke utara, nanti ada singkapan yang bagus sekali di barat jalan. Singkapannya ini. Kemudian kalau ini yang bisa terlihat dari tepi jalan, nanti naik lagi ke arah sana, di balik bukit ini singkapannya juga lebih besar dari apa yang ditampilkan di sini. Silakan di kelompok-kelompoknya, kemungkinan kelompok-kelompoknya Pak Akmal yang akan dapat di daerah ini. Berikutnya ini formasi Halang, Halang yang halus bukan Halang yang breksi. Ini di daerah Wonosari. Mungkin ini yang menjadi latar foto undangan HM ya untuk ikut kegiatan ini. Posisinya ada di timur kurang lebih 2 sampai 3 kilo, 2 kilo dari kota Kebumen. Kemudian ke utara sedikit dari rel kereta api ada singkapan seperti ini ya. Jadi ini singkapannya tadi terdiri dari batu pasir, kemudian tuf, ada beberapa napal di sana. Kemudian yang menarik nanti ada sesar yang sangat besar ya, sesar gesernya di sini. Yang menarik juga ada banyak selam yang terbentuk di daerah ini ya. Beberapa Pak Salahuddin pernah membuat tulisan di daerah ini mengenai tektoniknya. Untuk saya sudah meneliti untuk biostratnya. Jadi silakan untuk yang dapat daerah ini kalian bisa mencari tulisannya ya. Seperti apa untuk menjadi referensi. Tetapi sekali lagi pengambilan data tetap harus dilakukan sendiri ke lapangan. Lokasinya dekat dengan kota, jadi santai. Ini tidak jauh dari jalan ya, jalan nanti ke utara sedikit udah ada rel kereta, terus naik lagi ke utara. Nah, berdasarkan tadi ya, saya ambil dari Hussein et al. Ini saya coba bandingkan yang Hussein et al. Di mana Hussein et al. Dia membandingkan antara South Serayu kemudian dengan North Serayu, kemudian melihat tektonik eventnya, ada karang sambung orogenik post kolisi ya, kemudian ada vulkanisme dari South Serayu, kemudian disambung dengan vulkanisme dari North Serayu. Saya coba masukkan yang Kulon Progo seperti apa ininya, stratigrafinya. Dan kemungkinan besar nanti dia akan sama ininya untuk tektonik eventnya seperti apa yang ditunjukkan oleh
tectonic event di daerah South Serayu dan North Serayu. Ini yang terjadi. Jadi yang pratersiarnya dilewati. Ini langsung lihat dari formasi karang sambung dan totogan. Mudah-mudahan yang pratersiarnya sudah dibahas oleh Pak Nugroho sebelumnya, ya. Jadi umurnya, apakah dia di kapurnya berumur apa, proses yang mengakibatkan batuan-batuan metamorfik dan ultramafic yang terangkat itu mudah-mudahan juga sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho. Jadi ini ada kolisi tadinya, ya, antara dua benua seperti ini, kemudian formasi karang sambung dan totogan terbentuk di cekungan ini. Kondisi sea levelnya pada saat itu high stand, dicirikan dengan formasi karang sambung dan totogan yang mempunyai lingkungan laut yang relatif dalam. Bukti-bukti yang diambil dari lempung karang sambung maupun totogan menunjukkan foram-foram yang ada di sana bercampur antara foram yang dangkal maupun yang dalam. Kemudian umurnya juga ada yang umur tua, Paleosen, sampai dengan umur-umur yang Oligosen. Ya. Kemudian pada saat late Eosen, ini dia sudah tergabung, ya, subduksinya semakin dalam, kemudian terjadi retakan-retakan, maka sebagian dari lempengnya itu mengalami spatial melting, ya, naik ke permukaan membentuk gunung api. Di selatan ada Gabon, kemudian di utara dia membentuk Watu Randa. Di timur nantinya akan terbentuk pegunungan yang menyusun Old Andesit, pegunungan Kulon Progo yang tersusun oleh Old Andesit Formation. Ke arah utara lagi di North Serayu nanti akan ada formasi Worawari yang didominasi oleh batuan-batuan vulkanik dengan banyak slumping di sana dan menunjukkan lingkungan yang relatif dalam. Kondisinya kalau di sini dia high stand, artinya dalam, kemudian ketika terjadi pembentukan gunung api maka kondisinya itu dia akan semakin mendangkal, ya, tidak ada pertambahan lagi levelnya. Kemudian gunung apinya muncul ke permukaan, suplai sedimen akan lebih besar dari ruang akomodasi yang ada. Akibatnya kondisi yang dijumpai adalah kondisi low stand. Pada saat early Miocene, subduksinya masih menghasilkan magma seperti ini, ya, tapi bergeser ke arah utara. Magmatismenya di timur juga seperti itu, tadinya ada gajah, kemudian ke selatan hijau, kemudian ke utara lagi menjadi menoreh, ya. Di saat early Miocene terjadi transgresi, ya, gunung apinya mulai tergenang kembali, ya, yang tadinya dia nongol sekarang mulai tergenang pucuk-pucuknya. Maaf, ini masih yang Watu Randa, ya, masih di ini di tempat yang sama. Kemudian karena ada kenaikan muka air laut, transgresi, sebagian dari material vulkaniknya akan terendapkan di tempat-tempat yang relatif dalam. Sayangnya di sini kita nggak ada data, jadi diambil dari North Serayunya. Di sana akan dihasilkan endapan-endapan yang menyusun formasi rambatan. Formasi rambatan ini seperti Worawari, tapi dia relatif lebih halus. Slumpingnya juga banyak terlihat di singkapan batuan yang menyusun formasi rambatan. Pada saat Middle Miocene berada pada kondisi yang paling tinggi, ya, sehingga gunung apinya itu setelah dia tererosi berkurang ketinggiannya, ditambah lagi kenaikan muka air laut, maka gunung apinya mulai submerge, mulai tenggelam, ya.
beberapa gunung api ya, akan bisa ditumbuhi oleh batu gamping, terutama yang di arah laut terbuka seperti di daerah tinggian ini. Dia akan ditumbuhi oleh batu gamping. Di bagian timur juga seperti itu. Beberapa batu gamping yang menyusun formasi jonggrangan akan terbentuk di bagian atas dari pegunungan Kulon Progonya. Jonggrangan memang akan menyusun di bagian-bagian atas dari pegunungan. Jarang sekali ya, atau menyusun daerah yang lebih rendah di kaki-kaki bukit pegunungan Kulon Progonya. Di kaki bukit yang satuan batu gamping yang mempunyai ukuran butir yang lebih halus, yang menunjukkan secara lingkungan juga yang menunjukkan lingkungan yang lebih dalam. Jadi seumur dengan jonggrangan, Sentolo juga mulai, tetapi tempatnya relatif lebih dalam. Sama seperti ini sepertinya. Jadi di jalur Kalang Bolong ke arah Kebumen kita punya Kali Pucang, kemudian Penosogan. Di Kulon Progo ada jonggrangan, kemudian di bagian bawahnya ada Sentolo. Ya. Selanjutnya, pada saat late Miocene terjadi Lowstand. Ini cenderungnya ini ya, jadi penurunan muka air laut, jadi force regression. Beberapa batu gamping akan tererosi, begitu pula beberapa gunung apinya akan tererosi dan kemudian akan mengisi cekungan-cekungan di antara gunung api maupun cekungan yang ada di antara gunung api dan tinggian karbonat ini. Ya. Ini nanti akan dapat suplai dari karbonat, dapat suplai juga dari fasies vulkanik yang akibatnya nanti akan ada batu pasir karbonatan, kadang ada batu gamping, pasir rombakan dan lainnya. Ada yang di sini dominasinya hanya batuan vulkanik saja. Karbonatnya kurang. Kenapa? Karena suplai dari sini tidak ada. Ya. Ini juga seperti itu untuk yang di utaranya. Selain itu, pada saat late Miocene, ternyata ini ada peladaian akibatnya partial meltingnya. Selain di yang ini, di ujung sini juga terbentuk. Lebih ke utara ada pembentukan formasi kumbang. Ya. Ada pembentukan formasi kumbang. Untuk di selatan, mungkin untuk middle to late Miocene, nanti akan ada pembentukan formasi OAF, ya, yang menyusun satuan gunung hijaunya yang ada di selatan pegunungan Kulon Progo. Kemudian pada saat Pliocene ada transgresi lagi, mulai naik. Ya. Batuan-batuannya akan terbentuk di sini formasi tapak Kalibiuk, terutama untuk yang di batas North Serayu dan South Serayu, ya, di mana formasi tapak itu dia banyak karbonatannya, banyak material-material karbonat, begitu pula dengan yang Kalibiuk. Ya, ini seiring dengan kenaikan muka air laut atau kondisi transgresi pada saat itu. Jadi beberapa laut masuk ke arah sana, ya, menggenangi daerah-daerah yang tadinya dia berupa cekungan-cekungan yang terpisahkan oleh tinggian-tinggian ini, sehingga air laut agak susah untuk masuk ke arah sana. Pada saat Pleistocene ada tektonisme, ya, semakin menekan dari selatan seperti ini. Kondisinya low stand, ada penurunan muka air laut juga, kemudian mulai terbentuk lipatan-lipatan dan sesar-sesar anjak ini. Kemudian sesar anjaknya, dan ini adalah membentuk North Serayu, sementara ini South Serayunya, kemudian dia dipisahkan oleh Serayu Valley yang dimana Sungai Serayu akan mengalir di sana dari Banjarnegara, kemudian ke arah Purwokerto, terus ke arah timur. Ini tinggian
karang bolongnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya pas sekali ya. Terima kasih Pak. Kembalikan kepada panitia. Pas banget ini Pak, sampai jam 16.45. Oke, sekarang dibuka sesi tanya jawab untuk waktunya sampai pukul 17.15. Silahkan kepada teman-teman atau Mas Mbak yang ingin bertanya. Bentar dulu ya, kita ini dulu. Oke Pak. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bertanya Pak. Ya, siapa? Saya Jovian, angkatan 18. Mau bertanya kan tadi karang sambung kan terbentuk di lead Eosen. Dan sekarang ada fragmen batu gamping jati bungkus. Dan kebentuknya batu gamping itu di middle Miocene. Nah itu gimana bisa karang sambung yang kebentuk di lead Eosen yang laut dalam tiba-tiba ada karbonat batu gamping jati bungkus yang mana tadi di stratigrafinya bilang batu gamping terbentuk di middle Miocene. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, ini dilihat dari ininya ya, dari tadi rekonstruksinya ya di Hussein ya, di sini ya. Sorry, di yang lead Eosen. Baik, jadi kalau kita lihat fragmen-fragmen yang ada, fragmen-fragmen yang ada di formasi karang sambung termasuk yang Bukit Jati Bungkus, Batu Gamping Jati Bungkus, sebenarnya ada yang umurnya lebih tua dari lead Eosen. Di justru Jati Bungkus itu beberapa ada yang Paleosen ya. Tapi berdasarkan lempungnya, jadi berdasarkan lempung yang menyusun formasi karang sambung itu terjadi banyak pencampuran juga, dan dia paling muda menunjukkan umur lead Eosen. Nah, karena dianggap batuan fosil-fosil tua yang ada itu rework, kemudian masuk ke batuan yang lebih muda, maka yang lebih muda lah yang diambil sebagai umurnya. Kemudian kenapa di sini disebut sebagai lead Eosen? Lead Eosen itu cuma menunjukkan bahwa karang sambung terbentuk, formasi karang sambung terbentuk pada saat itu. Batuan-batuan lain yang menjadi fragmen dari formasi karang sambung sebenarnya sudah bisa terbentuk sebelumnya. Jadi seperti tadi saya sebutkan, untuk untuk batuan-batuan yang pratersier, batuan-batuan ultramafic ataupun batuan-batuan metamorfik, ini sudah terbentuk terlebih dahulu. Dan mungkin beberapa ya tidak tepat seperti ini penggambarannya, beberapa mungkin ada yang berada di tempat yang dangkal yang nantinya dia akan menjadi supply sedimen atau supply fragmen yang masuk ke tempat lingkungan yang lebih dalam. Entah dia berada di sisi utaranya kah tinggiannya atau di sisi selatannya. Biasanya begitu ada kolisi kan kecenderungannya dia akan menggembung ya, karena dia punya sama ininya densitasnya ya, sama seperti sekarang ini kita punya di Luwuk segala macam, di kolisi itu dia akan cenderung membentuk teras-teras, tetapi di sisi lain dia akan ada pembentukan lingkungan-lingkungan yang lebih dalam. Nah, yang lebih dangkal itulah yang akan mengisi ke arah sini. Jadi yang lebih dangkal sudah terbentuk oleh batuan-batuan yang lebih tua ya. Kemudian karena sesuatu sebab, entah tererosi, entah karena gempa ya, dia melongsor masuk ke dalam cekungan yang dalam ini yang ada saat umur lead Eosen. Oke, bisa difahami? Jadi kesimpulannya di lead Eosen itu terdapat dangkalan juga Pak, selain laut dalam.
Ya, saya curiganya itu. Karena kalau dilihat fragmen-fragmennya kan ada yang berumur Paleosen, kemudian ada yang berumur Kapur untuk metamorfiknya ya. Kemudian ada yang berumur Miocen tengah untuk batu gamping numulitesnya. Jadi kalau seperti itu lebih cenderung ada sumber dari mereka kan sumbernya ya, sumber dari fragmen-fragmen yang mengisi karang sambung. Tentunya itu akan lebih mudah tertransport dari tempat yang lebih dangkal masuk menuju tempat yang lebih dalam seperti ini. Jadi tetap ada dangkalan-dangkalannya yang menjadi supplier dari fragmen formasi karang sambung. Oke, Saudara Jovian. Baik Pak, terima kasih. Baik, berikutnya. Selamat sore Pak Indra. Sore Tiara, gimana? Udah bangun? Pak, gini, tadi kan ada gambar yang kalau teknostratigrafinya LED oligosennya Gabon itu kan kayak gunung api bawah laut, Pak, atau bukan? Terus kalau misal itu memang gunung api bawah laut, kok bisa arti yang poligon di pantai Menganti, Pak? Gabon tuh sebenarnya kayak gimana? Oke. Kekartian kan tidak harus terbentuk di daratan, ya. Kalau Anda nanti sepertinya Anda nggak kebagian di daerah barat. Untuk di daerah barat Bayat pada saat pemetaan Bayat nanti juga akan bisa kita jumpai kekar-kekar tiang, tetapi dia ada di bawah permukaan. Di permukaan nggak terlihat, ya. Jadi kalaupun dia ada di bawah permukaan air laut, tetapi dia misalkan terterobosnya sini ya, di sini, nah dia kan nggak kontak dengan air, ya. Dia akan punya pendinginan yang relatif lambat, ya. Kekar-kekar itu juga nanti akan bisa terbentuk. Jadi yang namanya kekar tiang, saya belum pernah dengar dia syaratnya harus di darat, tidak boleh ada di ini ya, berkontak dengan air laut. Terus pertanyaan berikutnya apa, Tiara? Apa ya, Pak? Proses pembentukannya kenapa bisa? Kira-kira kekar tiang itu harus di darat, Pak? Enggak harus. Itu aja. Nanti tanya Bu Esti lah ininya. Ya udah. Soalnya kan Ya. ngebayanginnya kalau di laut jadinya kayak lava bantal gitu. Lava Pak. bantal, ya. Ya. Jadi bisa di laut, Pak. Ini ya, kalau kamu bisa lihat di sini skemanya, walaupun misalkan permukaannya itu ada di laut, ya, tetapi terobosan-terobosannya dia kan masih ada di dalam tubuh gunung apinya, tidak kontak langsung dengan lautnya. Itu loh. Jadinya. Ya, Kasih, itu Pak. kan intrusi dangkal. Oke. Yang lain? Yang di daerah Kulon Progo, Wadas Lintang, di sekitar Waduk Wadas Lintang ya, juga akan kita jumpai formasinya Watu Randa yang didominasi oleh batu pasir dan tuf. Nanti akan ada ini apa? Watu putih apa ya? Tempat nongkrong watu putih di sekitar ini waduk Wadas Lintangnya itu tersusun oleh formasi Watu Randa tufnya. Kalau yang di sekitar
timurnya Waduk Sempor, nanti Watu Randa pasirnya akan punya struktur sedimen trough lanar cross-bedded yang sangat bagus, itu tersingkap di pinggir sungai yang ada di utara benteng di Kebumen itu apa bentengnya? Van de Bos. Ya, Pak. Di Gombong. Ya, di Gombong, di utara Gombong. Nanti ke utara terus nanti ada sungai, singkapan batu pasir Watu Randanya akan punya cross-bedded yang sangat-sangat bagus. Ada yang lain? Yang saya tekankan di sini ya, apapun regional katakan, kalian harus percaya pada data yang kalian ambil dan kalian analisa ya. Contohnya tadi di Kulon Progo masih bisa kita dapatkan ternyata untuk batas OAF dan Jonggrangan dia batasnya batas gradasional ya. Ada di yang Kokap yang menuju ke arah Kokap di tempatnya Diori itu juga gradasional dengan umur OAF-nya diperkirakan jadi lebih muda ya. Kalau kita berbicara OAF-nya itu kita tidak peduli apakah breksinya breksi lahar, breksinya breksi piroklastik, breksinya breksi sungai ya, maka setiap breksi dianggap sebagai OAF, maka OAF-nya bisa berumur lebih muda dari apa yang dikatakan oleh regional ya. Jadi memang ada beberapa tempat yang menunjukkan OAF tidak selaras dengan Sentolo, OAF tidak selaras dengan Jonggrangan, tapi ada juga beberapa tempat yang menunjukkan dia selaras. Ingat, ketika ada force regression di satu tempat memang yang terjadi adalah erosi, tetapi di tempat lain yang terjadi adalah deposisi. Akibatnya hubungan antara satu formasi dengan formasi yang lain akan bisa berbeda antara tempat satu dengan tempat yang lain. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Masih banyak waktunya. Pak, bisa? Silakan. Berarti OAF tuh menumpang di atas Nanggulan gitu, Pak? Tapi tadi akhirnya juga ada breksi polimik di Jonggrangan gitu? Di OAF dia dianggap menumpang dengan formasi Nanggulan. Ya, nanti bisa dilihat di jalur Kalisonggo, kemudian Watupuru ya. Itu nanti akan ada OAF-nya di sana, kontak dengan formasi Nanggulannya. Kemudian di OAF ke arah atas untuk yang di bagian timur, terutama di jalur Jonggol, dia akan berubah secara gradasional ke arah atas menuju formasi Jonggrangan ya. Sampai kemudian di atas dari Jonggrangan akan kita jumpai konglomerat polimik. Nah, konglomerat polimik ini akan kita paksa menjadi anggota formasi Jonggrangan atau menjadi anggota formasi OAF. Tinggal nanti kita lihat sebarannya dia mappable enggak. Kalau mappable dia bisa berdiri sendiri formasinya. Tapi kalau tidak, biasanya nanti akan dimasukkan ke dalam salah satu formasi yang sudah ada. Dia akan lebih dekat kemana ininya. Walaupun sesungguhnya kalau lihat dari fragmen-fragmennya, kita punya andesit, kita punya batu gamping ya, di mana andesitnya tentunya didapatkan dari formasi OAF, sementara batu gampingnya didapatkan dari formasi Jonggrangan, maka akan aneh rasanya kalau dia dimasukkan ke dalam kedua formasi tadi. Lebih tepat karena kontaknya, kalau dia fragmennya seperti itu, kontaknya mestinya kontak yang erosional, ya, kontak tidak selaras. Maka harusnya dia bisa berdiri sendiri sebagai formasi. Dengan skala 1:25.000-nya kalian, harusnya sebagai satuan dia bisa berdiri sendiri satuannya. Dia di atas formasi Jonggrangan.
Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan ada formasi halang yang halus sama halang yang breksi. Nah, itu mekanisme atau sebab apa yang bisa membedakan keduanya, Pak? Yang pertama source ya yang paling jelas. Ya, jadi ketika dia punya source yang relatif dekat, biasanya dia akan punya butiran-butiran yang relatif kasar. Yang kedua, energi. Ya. Pada saat energinya tinggi, walaupun dia jaraknya relatif jauh, mungkin saja dia akan, yang biasanya tadinya dia disuplai oleh sedimen-sedimen yang halus, nanti dia akan disuplai oleh sedimen-sedimen yang kasar ketika ada penambahan energi tersebut. Penambahan energi bisa berupa misalkan curah hujan yang bertambah, segala macam, atau gangguan terhadap sedimen-sedimen yang tadinya ada di tepian lereng, kemudian tiba-tiba dia terganggu, misalkan karena gempa kah, tsunami kah, dia melongsor ke tempat yang lebih bawah, ya. Jadi itu yang ini yang mengakibatkannya. Kalau jarak harusnya kan nanti makin ke arah yang kasar kita akan jumpai ininya ya, provenance-nya atau source-nya. Tetapi kalau dia energi, berarti nanti akan kita dapatkan perselingan nih antara yang kasar dengan yang halus untuk formasi halangnya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Kalau Anda lihat dari deep strike-nya itu, misalkan yang tua tadinya ada yang halus, kemudian di tengah ada yang breksi. Ke arah yang lebih muda ketemu yang halus lagi, di yang lebih muda lagi ketemu yang breksi lagi. Itu kemungkinan perubahan energi itu. Ya, dari halus pas energinya tinggi jadi kasar, halus lagi pada saat energinya merendah, pada saat energinya tinggi lagi dia kasar lagi. Tetapi misalkan di dalam satu layer, di dalam satu umur ya, misalkan barat timur, di barat Anda ketemukan ini halang yang breksi, ke arah timur dia halangnya berubah menjadi halang yang halus ya, yang batu pasir. Maka kita berkata ini akan berbicara tentang jarak transportasi. Ke arah yang barat berarti dia akan lebih dekat ke arah source-nya, sementara ke arah timur dia semakin jauh dengan source-nya. Itu pengandaiannya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lainnya? Masih banyak waktunya. Silakan ya, mumpung belum ke lapangan kalian, jadi pemahaman mengenai regionalnya secara umum harus kalian tangkap terlebih dahulu bagaimana hubungan antara satuan-satuan batuan yang berkembang di timur, barat, utara, selatan seperti apa. Kebetulan ini sudah dibantu oleh Pak Salahuddin, jadi tinggal nanti yang potongan dari barat, timur, yang utara, selatannya sudah ya. Penggambarannya tinggal barat timurnya kita bisa bayangkan untuk yang timur kurang lebih hampir sama dengan seperti ini. Pak, pertanyaan lagi bisa? Silakan. Untuk covering yang di antara Gunung Gajah sama Gunung Ijo itu berarti dia segmen memotong atau gimana ya Pak? Kan yang satu dari utara, yang satu dari selatan. Tuh, makasih. Sebentar. Saya tunjukkan dulu ininya ya. Oke. Ini gajah, ini hijau. Nah, ada yang couplingnya ada di antara itu. Couplingnya Pak Ya, Sintai. ya. Artinya apa? Saya Pak. Oke. Misalkan yang ini breksi ya. Terlihat nggak ininya? Spotlightnya. Kelihatan Pak. Oke. Ini misalkan
breksi untuk yang gajah. Di sini juga breksi untuk yang hijaunya. Tetapi jelas kan, ini breksi ini yang menyusun gunung api gajah ini akan terpotong oleh breksi yang baru ini. Iya nggak? Ya. Nah, kalau secara vulkanostratigrafi harusnya nanti akan dibedakan. Oh, ini masuk ke breksi menoreh, yang ini breksi gajah. Ini yang gajah, ini yang hijau, sorry ya. Ini breksi gajah, ini breksi yang hijau. Walaupun ya, misalkan di lapangan kalian nggak lihat nih bedanya antara breksi yang gajah dengan breksi yang hijaunya. Tetapi secara morfostratigrafinya dia ternyata terpotong oleh yang hijaunya ini. Akibatnya breksi yang ini akan lebih tua dibandingkan dengan breksi yang ini. Ya. Jadi nanti penamaannya bukan lagi breksi andesit saja, misalkan, ya, atau breksi andesit terus kalian paksa-paksakan, yang ini butirannya jadi lebih halus, misalkan breksi andesit apa sih kalau kita ambil teksturnya ya. Terus sementara yang di hijau akan apa? Yang dipaksakan kalau kayak gitu, kalau di lapangannya memang tidak bisa dibedakan, misalkan dari perselingannya dan segala macamnya dan dari fragmennya nggak bisa dibedakan, maka sebaiknya pembedaan atau pengurutannya lebih cenderung berdasarkan vulkanostratigrafinya. Jadi dinamakan ini breksi gajah, ini breksi hijau. Ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ya, enak sekali sebetulnya untuk yang Kulon Progo. Kita bisa lihat ini ya, lengkungan ini, ya, dia memotong lengkungan yang ini, ya, dan akan terpotong oleh lengkungan yang ini. Jadi ini lengkung, kemudian terpotong oleh lengkung yang ini, terus ini akan terpotong oleh lengkung yang ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Dan nyatanya kita juga punya fragmen-fragmen dari batu gamping di sini, artinya ini juga umurnya muda, tidak setua seperti yang dikatakan di regional. Kemudian di sini untuk yang kokap ini muda, kemudian dia ditumpangi oleh sentolo yang juga muda umurnya. Ke arah sini nanti dia tua di batas Miocen awal ya. Tapi sentolonya juga menunjukkan sentolo yang Miocen awal. Dia selaras di sini, selaras di sini. Di beberapa tempat mungkin tidak selaras di tempat-tempat lainnya. Tetapi di dua titik ini dia selaras. Ada lagi? Untuk daerah yang di utaranya Wadas Lintang, di kelompoknya Pak Agung apa ya? Atau kalau Hariro kelompoknya siapa? Pak Agung, Pak. Agung, Pak. Oke, di sana kan ada perbukitan terisolir sendiri ya, dimana secara regionalnya itu dituliskan dia ini metamorfik, tetapi kalau lihat dari kenampakan morfologinya dia morfologi sisa gunung api ya. Jadi ada busur ini ya, sama seperti ini tapi lebih kecil. Jadi ada yang terbuka ya, terus ada landaian ke arah luarnya. Ke arah sini ada yang terbuka sedikit. Jangan-jangan itu bukan vulkanik, bukan metamorfik, melainkan dia vulkanik. Coba dicek nanti. Ada lagi? Silakan, Akbar. Belum, Pak.
Yang lain? Satria? Tidak. Ada lagi? Udah kepengen buka? Juga mau bertanya. Ya, silakan. Tadi ketika Bexy Polybridge-nya itu mappable dan dia bisa berdiri sendiri, artinya jadi satuan sendiri. Terus caranya kita melakukan di kolam gimana ya Pak untuk menentukan formasinya itu bagaimana? Gimana? Tadi agak putus. Oh. Jadi ketika Bexy Polymicnya itu bisa berdiri sendiri, berarti kan nanti kalau misalnya ditaruh di kolom kesembandingan itu seperti apa Pak? Ditaruh di kolom kesembandingannya itu di gimanain gitu Pak? Saya bingung. Ya kan kolom kesebandingan itu berarti menyebandingkan dengan regional. Karena di regional tidak ada, biasanya regional itu kan dari batuan yang termudanya, misalkan Jonggrangan di sana digambarkan, terus langsung endapan kan. Nah, dia nanti garisnya akan dimasukkan di atas Jonggrangan, di bawah endapan. Ya, ke arah satu titik itu. Artinya apa? Artinya harusnya nanti ditambahkan di regional bahwa ada batuan yang terbentuk sebelum endapan sekarang, tapi setelah pembentukan formasi Jonggrangan. Oh, Atau batuan yang paling muda yang tergambarkan di regional gitu ya. Sebelum endapan, batuan di regionalnya apa? Kalau misalkan digambarkannya Sentolo, berarti di atas Sentolo. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Masih 4 menit. Atau mau sampai buka ya, nggak apa-apa. Kalian kan ada yang sudah pernah ke lapangannya, ya kan? Sebelum ini, ya boleh bertanya juga. Kalau yang bermain di formasi halang, seringkali untuk yang halus ya, Anda akan banyak jumpai selam dan repotnya ketika selam itu terpotong oleh sesar di suatu singkapan yang terbatas, tidak sepanjang yang tadi yang kena galian ya, karena quarry. Jadinya kan bisa terlihat, oh sebenarnya dia selam gitu kan, nggak masalah. Dan memang ada sesarnya. Jadi kita memilah-milahnya gampang. Tapi kalau yang singkapannya pas kebetulan tidak terlalu lebar, tapi ada selam, kemudian ada sesar, kelihatannya jadi memusingkan. Contohnya nanti yang di utara Wadas Lintang di Kali Kemutuk, saya nggak tahu apakah kena atau tidak ya. Itu nanti akan ada banyak batuan yang terselamkan, kemudian tersesarkan, terpotong-potong. Jadinya begitu sampai ke sana, kalian udah pusing duluan ini. Ini tuh sebetulnya apa? Apakah ini sesar yang sangat kompleks atau apa? Ya. Tapi kalau nanti lihat singkapan lain yang lebih besar, oh ini selam, kemudian terpotong-potong oleh sesar. Oke, kemarin ada yang bertanya ya antara gali dengan liniamen, iya nggak? Iya Pak. Oke, udah puas? Ini yang dinamakan liniamen. Oke. Nanti terputus-putus ya. Sementara ini gali. Yang ini gali. Ini tebing kan? Tebing, kemudian ini ada kayak garis-garis kecil-kecil ya. Ini namanya gali. Ya. Baik ke arah yang fall slope nih.
ini juga gali, ataupun ke arah back slope-nya ini ada garis-garis ini, dia gali. Nah, sementara kalau yang ini, ya, ini lineamen-lineamennya. Makanya ini lineamen ini bisa kita lihat nanti apakah dia menerus ke sana, atau ini ya, dia menerus ke sana kah, atau tidak. Paling enak ketika diperkecil. Jadi ini, oh masih bisa kita ikuti sampai sana. Oke. Pak, kemarin Pak Profesor bilang lineamen harus 1 kilometer, gimana ya Pak? Kemarin yang ada jarak setidaknya 1 kilometer. Ya, untuk mudah diingat kalian saja sih sebetulnya. Kadang kan kalau kita zoom, kadang kita lihat misalkan ini, ya. Kalau pas ke bagiannya daerah sini, seolah-olah kan ini cuma sedikit aja. Tapi begitu ditarik lagi ke sana, ya, dia bisa panjang sekali. Jadi lineamen itu memang biasanya akan bisa kita ikuti lebih jauh dari 1 kilo. Ini aja, ini 1 kilo lebih kan? Lebih dari 1 kilo. Dan ini juga ada lineamen lain ya ini. Kalau ini galinya, ini lineamennya. Jadi kalau dilihat memang akan lebih dari 1 kilo ininya. Ini juga nih. Ini walaupun terpotong ya, kemudian yang ada di sini di formasi Sentolo ini kemudian dia agak bergeser, ini juga lebih dari 1 kilo. Jadi untuk di batuan karbonat atau gamping seringkali kekar ataupun sesarnya dia akan terus digerus ya, jadi menjadi bidang lemahnya seperti ini. Ada lagi? Oke Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk lineamen di misalnya di perbukitan Kars kan itu kan lineamennya terkelihatan Pak, dikarenakan modelnya motor-motor itu Pak. Itu bagaimana ya Pak cara menentukannya ya Pak? Ini kalau lihat di Karangbolong gampang kok kelihatannya. Jadi kalau yang di sisi barat untuk batu gamping ya, dia punya lineamen yang sedikit berbeda dengan yang di sebelah timur. Jadi biasanya lineamennya itu dia punya semacam back slope ya ke arah barat daya, sementara lembahnya justru ada di arah timur laut. Dengan ininya lineamennya arahnya kurang lebih barat laut tenggara ya. Nanti dia agak melengkung di sisi sebelah timur. Coba kalau dari Google aja bisa terlihat kok, dari Gmap ya untuk yang satelit itu bisa terlihat antara yang di sisi barat dengan yang di sisi timur. Lineamennya nanti akan sedikit melengkung ke arah timur itu, jadi agak berbeda. Mungkin juga itu menunjukkan bahwa dipnya kurang lebih ke arah barat daya untuk batu gampingnya. Oke? Jadi nanti kita lihat biasanya lineamen itu kan dia di muka dari force slope-nya ya. Di muka dari force slope, karena itu zona lemah ya. Maka di sana nanti akan terbentuk lembah memanjang. Yang di Wonosari juga mudah sekali itu dilihat, banyak sekali lineamennya. Ya. Buktinya walaupun motlet kalian kan bisa lihat itu kelurusan. Kemarin kan kalian belajar dari sana. Oke. Ini untuk yang daerah mana ya kira-kira? Karangbolong atau di Karangbolong? Ya wis. Nanti kita diskusikan aja.
Kalau kalian punya citranya nanti ditampilkan ya. Pak, apakah boleh bertanya? Silakan. Kan itu formasi halang tuh besar banget ya Pak ya, yang selatan. Itu bedanya yang di bagian barat sama bagian timur tuh ada bedanya apa enggak ya Pak? Kalau utara, yang di utara saya tahu, kalau yang barat timur hampir sama ya. Untuk yang ininya ya, dia ada yang kasar, ada yang halus. Tetapi untuk yang halusnya, kayaknya yang di barat, ya seingat saya ke arah Banyumas itu, shell akan lebih banyak berkembang jika dibandingkan dengan yang ada di daerah Kebumen ini. Daerah Kebumen kebanyakan materialnya didominasi oleh tadi batu pasir, kemudian napal ya, ada batu gampingnya, dan tuf. Batu pasir bisa karbonatan, tuf juga bisa karbonatan. Shellnya yang berwarna gelap tadi ya, cuma sedikit aja, lebih cenderung warnanya warna yang cerah. Ke arah barat, seingat saya barulah dia banyak didominasi oleh yang berwarna gelap. Begitu pula ke utara. Jadi di daerah-daerah Slawi segala macam, untuk halang yang halus ya banyak yang didominasi oleh shell. Ya. Sehingga untuk yang di Banyumas memang jadi target juga ya, apalagi di sana kemudian ada rembesan-rembesan. Utara juga ada rembesan, tapi rembesannya muncul di formasi rambatan. Walaupun muncul di formasi rambatan, berarti source-nya harusnya lebih tua dari formasi rambatan tersebut. Bisa jadi, saya nggak tahu halang sama rambatan kalau di yang tadi, ya masuknya duluan mana, tua mana? Sepertinya tua halang. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ke bagian daerah mana ya kira-kira sekarang? Suara saya bisa terdengar? Bisa Pak. Oke, gimana tadi? Di daerah mana yang baratnya itu? Atau cuma tanya aja? Di daerah kafling saya Pak. Ya, di mana kaplingnya? Banyumas. Rara di mana kaplingnya? Kan Di mana? Tutukan. Tutukan tuh di mana? Kota besarnya? Saya nggak tahu ininya kota besarnya apa. Oke, kalau tidak tahu, tadi Diori mau nanya ya? Hehehe, bingung Pak. Kok bingung? Kamu kan udah ke lapangan kemarin. Iya sih Pak, tapi kalau dilihat kan dilihat dari dem sama dilihat dari kontur tuh kan yang Sentolo tuh kayak rada Udah datar gitu ditunjukkan kan? Sentolonya kan udah jelas. Iya, dari mulai datarannya. Tapi kan kemudian pas naiknya juga ada di lokasi yang terakhir dilihat itu. Iya sih Pak. Nah di bagian yang datarnya itu kalau nggak nemu singkapan gimana ya Pak? Ada, ya, bisa nyari di ini, di sungai-sungai atau di parit-parit, ya. Jadi kalau nggak ada, semua nggak ada, tertutup endapan, ya udah, langsung diwarnai endapan, ya. Oh gitu, oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Izin tanya lagi Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kita ke lapangan, kita ketemu breksi. Nah, breksinya itu nggak kelihatan batas-batasnya, Pak. Itu gimana ya, Pak? Cara pembuatan kolom stratigrafinya? Apakah cuman kayak satu kotak aja atau nanti ada gimana-gimananya? Masih bingung, Pak, soalnya, Pak.
apabila misalnya ketemu gunung api, lava andesit, terus material lahar gitu Pak. Terima kasih Pak. Memang beberapa kadang bereaksi itu kan ada yang ini ya, ada yang perlapisannya bisa terlihat, apalagi kalau dia berseling dengan batu pasir, tapi kadang juga tidak terlihat. Nah, biasanya kalau yang tidak terlihat itu disebabkan karena pengendapan yang sangat cepat, contohnya oleh lahar segala macam ya, atau karena longsoran juga bisa. Dan yang ininya yang perlu dilihat tinggal perubahan dari satu tubuh itu, yang misalkan kalian, oh ini tebal banget nih, nggak terlihat pelapisan. Oke, kalau nggak terlihat pelapisan, ada nggak misalkan gradasinya? Kalau gradasinya ada, maka dia digambarkan gradasinya aja, berarti dia punya satu bed yang tebal, misalkan puluhan meter, tetapi nanti penggambaran resistensinya kadang mengkasar, kadang menghalus di dalam satu lapisan itu. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam satu singkapan 10 meter bereaksi semua nggak ada perlapisannya, ya udah digambar satu perlapisan aja. Tinggal nanti jalan ke tempat lain kayak gimana? Apakah seperti itu semua? Kalau seperti itu semua, kan nanti juga kita akan berpikir bahwa tidak mungkin misalkan di dalam 100 meter nanti kita akan jumpai bereaksi yang masif sama. Ya. Kejadiannya kan tidak mungkin. Tetapi kenampakannya bisa saja dihasilkan singkapan yang seperti itu kalau antara endapan yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya batas pelapisannya itu tergerus